Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahria dengan NIM 22091116060 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma dan struktur data. Adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu algoritma, struktur data, sequential selection, looping, sequential search, binary search, algoritma tree, AVL tree, binary search tree, dan binary heap. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Secara umum, algoritma adalah panduan atau rencana yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dalam urutan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun manfaat dari mempelajari algoritma, yang pertama, pemecahan masalah. Mempelajari algoritma akan membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kita akan belajar untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan merancang langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai solusi yang diinginkan. Yang kedua, pemrograman komputer. Dengan mempelajari algoritma, kita akan memahami konsep dasar seperti struktur pengulangan dan pemilihan. Pengetahuan ini akan membantu kita merancang dan mengimplementasikan program yang efisien, terstruktur, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, efisiensi dan optimasi. Mempelajari algoritma akan membantu kita memahami kompleksitas algoritma dan kinerja program. Kita akan belajar untuk memilih algoritma yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang efisien. Yang keempat, peningkatan kualitas perangkat lunak. Dengan memahami algoritma, kita dapat merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak yang lebih efisien, handal, dan dapat diandalkan. Terakhir, pemahaman tentang teknologi. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi, pemahaman tentang algoritma memungkinkan kita untuk memahami bagaimana teknologi dan sistem bekerja di belakang layar. Adapun macam-macam algoritma. Yang pertama, algoritma sorting, tree, graph, pemrograman dinamis, dan kriptografi. Selanjutnya, contoh implementasi algoritma. Di sini saya menggunakan implementasi algoritma quicksort. Quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Quicksort menggunakan algoritma divide and conquer, yang dimana cara kerjanya dari teknik ini yaitu dengan mengambil salah satu elemen yang akan disebut pivot, lalu akan dilakukan pengurutan berdasarkan perbandingan elemen yang lebih kecil atau lebih besar. Berikut adalah visualisasi dari quicksort. Di sini saya mempunyai elemen data yaitu 8, 10, 2, 1, 5, 9, 6, 3, 7, dan 4. Di sini saya akan mengambil pivotnya yang berada di ujung sebelah kanan, yaitu 4. 4 ini akan dipindahkan ke tengah, kemudian dari sebelah kiri kita bandingkan angka 8 dengan pivot. Jika angka yang dibandingkan ini lebih besar dari pivot, maka akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Namun jika angka yang kita bandingkan lebih kecil dari pivot, maka akan ditaruh di sebelah kiri pivot. Begitu seterusnya hingga semua data terurut. Jump search. Jump search adalah sebuah algoritma pencarian efisien digunakan pada array yang terurut. Algoritma jump search bekerja dengan cara membagi array menjadi blok-blok dengan menggunakan langkah yang ditentukan oleh akar kuadrat dari panjang array. Kemudian melakukan pencarian linear dalam blok yang mengandung elemen target. Jika elemen target ditemukan, mengembalikan indeksnya. Jika elemen tidak ditemukan dalam blok tersebut, maka dianggap tidak ada dalam array. Berikut adalah visualisasi dari jump search. Pada gambar terdapat 10 elemen data yang sudah terurut, di mana jumlah lompatannya akan ditentukan dari jumlah elemen data yang akan diakarkan, yaitu akar dari 10 adalah 3. Maka 3 ini adalah jumlah lompatan yang akan digunakan untuk mencari data. Misalkan data yang kita cari adalah 8, maka akan dilakukan lompatan sebanyak 3 kali. Lalu nanti akan dibandingkan dengan data yang kita cari. Apakah 2 ini sama dengan data yang kita cari? Tidak, karena data yang kita cari adalah 8, maka akan dilakukan lompatan lagi sebanyak 3 kali. Lalu, apakah 8 ini sudah sama dengan data yang kita cari? Ya, sama. Maka 8 ini ditemukan di indeks ke-6. Selanjutnya, struktur data. Struktur data mengacu pada cara diorganisasikan, disimpan, dan dikelola dalam komputer atau sistem informasi. Hal ini melibatkan pemilihan dan pengaturan elemen data serta hubungan di antara mereka. Tujuan utama dari struktur data adalah mengoptimalkan kinerja dan efisiensi pemrosesan data. Struktur data memainkan peran penting dalam pemrograman komputer, karena penggunaan yang tepat dari struktur data yang efisien dapat mempengaruhi waktu eksekusi program, penggunaan memori, dan kinerja keseluruhan aplikasi. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari struktur data, yaitu yang pertama, efisiensi pemrosesan data. Mempelajari struktur data membantu kita memahami cara efisien menyimpan dan mengelola data.
Dengan memilih struktur data yang tepat untuk tugas tertentu, kita dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan data. Yang kedua, perancangan algoritma yang lebih baik. Mempelajari struktur data membantu kita dalam merancang algoritma yang lebih baik. Yang ketiga, pemikiran masalah yang lebih baik. Mempelajari struktur data melatih kita dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih sistematis. Yang keempat, pengembangan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Pengetahuan tentang struktur data membantu kita dalam mengembangkan kode yang terstruktur dan mudah dipelihara. Dengan memilih dan menerapkan struktur data yang tepat, kita dapat membuat kode yang lebih terorganisir, modular, dan dapat diubah dengan mudah. Yang terakhir, peningkatan kemampuan pemrograman. Dengan mempelajari struktur data, meningkatkan kemampuan pemrograman kita secara keseluruhan. Kita akan menjadi lebih terbiasa dengan konsep dan paradigma yang mendasar. Pengetahuan ini akan memperkaya kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan mengimplementasikan solusi efisien. Selanjutnya, macam-macam struktur data. Di dalam struktur data terdapat jenis-jenis struktur data, yaitu yang pertama struktur data array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Selanjutnya, contoh implementasi struktur data queue. Queue atau antrian adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu, di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarkan dari antrian. Dapat kita lihat pada gambar di sini, terdapat sebuah data yaitu 7, 12, 9, 1, 3, dan 21, di mana 7 ini berada di indeks 0. Jadi dia yang pertama dikeluarkan. Lalu yang angka 12 ini akan masuk ke indeks 0. Lalu jika ingin memasukkan data ke dalam antrian, kita perlu mencari indeks di mana nilai elemen terakhir berada. Pada gambar ini, indeks yang terisi terakhir adalah indeks keempat. Maka kita memasukkan nilai baru yaitu 13 ke indeks 5 tersebut. Selanjutnya, sekuensial. Secara umum, sekuensial merujuk pada urutan atau rangkaian kejadian, objek, atau proses yang diatur berdasarkan urutan waktu atau posisi relatif mereka. Dalam pemrograman, algoritma sekuensial adalah algoritma yang mengeksekusi perintah-perintahnya secara berurut, mulai dari awal hingga akhir. Ini berarti bahwa setiap perintah akan dijalankan hanya setelah perintah sebelumnya selesai dieksekusi. Aliran eksekusi program mengikuti langkah-langkah yang didefinisi secara urut dan tidak ada perkembangan atau pemrosesan paralel yang terjadi. Selanjutnya, selection. Selection atau pemilihan merupakan ada kemampuan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemilihan, program memeriksa suatu kondisi dan memilih apakah akan melakukan satu blok kode atau yang lain, tergantung pada hasil kondisi tersebut. Penggunaan instruksi pemilihan memungkinkan aliran eksekusi program untuk bercabang ke jalur yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam konteks pemrograman, selection merujuk pada struktur kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam seleksi, sebuah blok kode dapat dieksekusi atau dilewati tergantung pada apakah kondisi tertentu bernilai benar atau salah. Selanjutnya, looping. Dalam pemrograman, looping merujuk pada struktur kontrol yang memungkinkan pengulangan atau iterasi blok kode tertentu sejumlah kali. Dengan menggunakan loop, kita dapat menjalankan serangkaian instruksi berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Looping sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan pengembangan untuk menjalankan tugas berulang kali dengan cara yang efisien. Dengan menggunakan loop, kita dapat menghindari penulisan kode yang berulang, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, sequential search. Sequential search adalah metode sederhana untuk mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data, juga dikenal sebagai linear search. Metode ini beroperasi dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir, sampai elemen yang diinginkan ditemukan atau seluruh kumpulan data telah diperiksa. Berikut ini adalah contoh visualisasi dari sequential search. Dapat kita lihat pada gambar, angka yang kita cari adalah 7. Maka 7 ini akan dibandingkan dengan data yang berada di indeks ke 0, yaitu 9. Apakah 9 ini sama dengan data yang kita cari? Tidak. Jika tidak, maka akan melanjutkan pencarian ke indeks sebelahnya hingga data yang kita cari ditemukan. Karena 9 tidak sama dengan 7, maka akan dilakukan pencarian ke indeks sebelahnya, yaitu 1. Apakah 1 ini sama dengan 7? Tidak, maka akan dilakukan pencarian lagi ke indeks sebelahnya. 5 apakah sama dengan 7? Tidak, maka akan dilakukan pencarian lagi ke indeks sebelahnya, yaitu 2. Apakah 2 ini sama dengan 7? Tidak, maka dilakukan lagi pencarian ke indeks sebelahnya. 7, apakah 7 ini sama dengan angka yang kita cari? Ya, sama. Jadi 7 ini ditemukan berada di indeks ke-4. Selanjutnya, binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan pada kumpulan data terpuruk. Metode ini bekerja dengan membagi setengah kumpulan data pada setiap langkahnya dan membandingkan elemen tengah dan
dengan elemen yang ingin dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian berhasil. Jika tidak, algoritma akan mempersempit pencarian ke setengah kumpulan data yang relevan dan mengulangi proses ini sampai elemen ditemukan, atau tidak ada lagi elemen yang perlu diperiksa. Berikut adalah contoh visualisasi dari binary search. Pada gambar, terdapat sebuah data yang menampung 7 elemen. Nilai yang akan dicari pada data tersebut adalah 13. Jadi, karena konsep dari binary search ini adalah membagi array menjadi 2 bagian, maka pertama-tama kita cari nilai tengahnya dulu. Total elemen dibagi 2, yaitu 7 bagi 2 sama dengan 4,5, dan kita bulatkan jadi 4. Maka elemen keempat pada array adalah nilai tengahnya, yaitu angka 9 pada indeks ketiga. Kemudian kita cek apakah 13 lebih besar dari 9 atau lebih kecil dari 9. Jika 13 lebih besar dari 9, maka kemungkinan besar angka 13 berada setelah 9 atau di sebelah kanan. Selanjutnya kita cari ke kanan dan kita dapat menambahkan elemen yang ada di kiri. Setelah itu kita cari lagi nilai tengahnya. Didapatlah angka 14 sebagai nilai tengah. Kita bandingkan apakah 13 lebih besar dari 14 atau lebih kecil dari 14. Ternyata 13 lebih kecil dari 14. Maka selanjutnya kita cari ke kiri. Karena tersisa satu elemen saja, maka akan dilakukan pengecekan apakah 13 ini adalah angka yang kita cari. Ya, angka yang kita cari adalah 13, maka dapat kita lihat angka 13 ini berada di indeks keempat. Selanjutnya, algoritma tree. Dalam konteks komputasi, algoritma tree mengacu pada algoritma yang berhubungan dengan struktur data pohon. Sebuah pohon adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang saling berhubungan melalui busur-busur atau edge. Setiap node dalam pohon memiliki satu simpul yang disebut akar atau root node, kecuali simpul-simpul yang berada di tingkat teratas, dan setiap node dapat memiliki satu atau lebih simpul anak. AVL tree adalah struktur data pohon binar yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen secara terurut. AVL tree memastikan bahwa pohon tetap seimbang dengan menggunakan mekanisme rotasi untuk menjaga keseimbangan saat operasi-operasi seperti penambahan atau penghapusan elemen dilakukan. Sebuah AVL tree memiliki sifat khusus yang disebut sebagai keseimbangan AVL, yang berarti bahwa perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan dari setiap node dalam pohon tidak boleh lebih dari 1. Jika perbedaan tinggi tersebut lebih dari 1, maka pohon dianggap tidak seimbang dan harus dilakukan rotasi untuk memperbaiki keseimbangan tersebut. Selanjutnya, cara kerja AVL tree. Pada penambahan elemen ke AVL, elemen baru disisipkan sesuai aturan pencarian binar. Setelah itu, keseimbangan AVL diperiksa. Jika terdapat perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan lebih dari 1, maka rotasi dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan. Terdapat 4 jenis rotasi yang umum digunakan dalam AVL, yaitu rotasi kanan, rotasi kiri, rotasi kanan-kiri, dan rotasi kiri-kanan. Setelah rotasi, tinggi node yang terlibat dalam rotasi diperbarui, dan proses keseimbangan AVL dilanjutkan pada node lain yang mungkin dipengaruhi oleh rotasi sebelumnya. Untuk operasi penghapusan elemen pada AVL juga mengikuti langkah-langkah yang serupa. Setelah elemen dihapus, keseimbangan AVL diperiksa, dan jika diperlukan, rotasi dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan. Dalam AVL tree, setiap operasi penambahan atau penghapusan elemen diikuti dengan pembaruan tinggi pada setiap node dan pemeriksaan serta rotasi untuk memastikan keseimbangan AVL tetap terjaga. Berikut adalah contoh AVL tree. Selanjutnya, binary search tree atau yang biasa disingkat dengan BST adalah struktur data pohon binar yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen secara terurut. Dalam BST, setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Aturan utama dalam BST adalah bahwa nilai elemen di anak kiri harus lebih kecil daripada nilai elemen di node tersebut, sedangkan nilai elemen di anak kanan harus lebih besar. Dengan kata lain, untuk setiap node dalam BST, semua nilai di anak kiri harus kurang dari nilai node tersebut, dan semua nilai di anak kanan harus lebih besar. Cara kerja binary search tree. Untuk mencari nilai tertentu di BST, dimulai dari simpul root. Bandingkan nilai yang dicari dengan nilai simpul saat ini. Jika sama, nilai ditemukan. Jika lebih kecil, lakukan pencarian di subpohon kiri. Jika lebih besar, lakukan pencarian di subpohon kanan. Proses ini diulang pada simpul yang sesuai sampai nilai ditemukan atau mencapai simpul kosong. Untuk menghapus nilai tertentu dari BST, terdapat beberapa kasus yang harus dipertimbangkan. Jika nilai yang akan dihapus adalah daun, simpul tersebut dihapus. Jika nilai yang akan dihapus memiliki 1 anak, simpul tersebut digantikan oleh anaknya. Jika nilai yang akan dihapus memiliki 2 anak, simpul tersebut digantikan oleh nilai terkecil di subpohon kanan atau nilai terbesar di subpohon kiri. Berikut contoh dari binary search tree. Selanjutnya, binary heap.
Binary heap adalah struktur data yang mirip dengan pohon binar lengkap, di mana setiap node memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan untuk max heap dan lebih kecil atau sama dengan untuk min heap dari nilai kedua anaknya. Binary heap sering digunakan untuk implementasi antrian prioritas. Selanjutnya, cara kerja binary heap. Binary heap adalah struktur data pohon binar lengkap yang memenuhi sifat heap. Sifat heap memastikan bahwa nilai minimum pada min heap atau maksimum pada max heap berada di akar heap. Penambahan elemen baru dilakukan pada posisi terakhir dan kemudian ditempatkan pada posisi yang tepat dengan memperbaiki sifat heap melalui serangkaian pertukaran posisi. Penghapusan elemen teratas melibatkan pemindahan elemen terakhir ke akar dan kemudian menyesuaikan posisinya dengan anak-anaknya untuk memastikan sifat heap terjaga. Berikut contoh dari binary heap. Sekian video pembahasan mengenai algoritma dan struktur data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.